Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menetapkan kebaikan Islam, keindahan iman, kemuliaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga diri kita sampai saat ini, dan kita berharap semoga penjagaan ini terus sampai di akhir hayat kita, untuk selalu berpegang teguh dengan petunjuknya, merasakan semua kebaikan kita adalah dengan semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin memahami dan mengamalkan petunjuknya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di masjid yang mubarak ini, yang tentu saja apa yang akan saya sampaikan berulang-ulang kali selalu saya tekankan tidak lebih dari nasihat-nasihat yang telah antum dengarkan dari Al-Ustadz Abu Abdillah, ya, Ustadz besar kita, kemudian Ustadz Abdul Khalik hafizahullah ta'ala, ada Ustadz Zaid Susanto, ada Ustadz Afifi, ada Ustadz Abu Mus'ab, ada Ustadz Marwan, dan ada Ustadz yang lain yang mungkin tidak kelihatan. Maksudnya bukan jin, manusia ya, tapi saya saat ini tidak melihatnya. Barakallahu fikum. Jadi tidak lebih daripada apa yang telah antum dapatkan dari para ustadz-ustadz tersebut, apalagi di pondok yang marak dengan ilmu seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ma'had ini dan orang-orang yang menuntut ilmu maupun para pengajar di dalamnya dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Ketika tadi disebutkan bahwa ini adalah nasihat yang khusus bagi mereka-mereka yang telah berumah tangga, sekarang pertanyaannya, santri-santri yang masih imut-imut bagaimana nasibnya? Yang pengen berumah tangga, mereka harus bikin rumah dulu terus bikin tangga. Itu butuh waktu. Cuman karena ini merupakan faedah yang mungkin panitia ketika menentukan tema manajemen konflik dalam rumah tangga, mereka memikirkan kebutuhan, maka itulah yang akan kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Apalagi tadi Ustadz Abu Abdillah, Ustadz Arifin telah menjelaskan berbagai macam problem dalam rumah tangga, sampai dengan gelombang-gelombangnya, dengan bahtera-bahteranya, persis seperti seorang nelayan. Padahal setahu saya beliau tidak pernah jadi nelayan ya. Iya. Ini memberikan kepada kita gambaran bahwa permasalahan rumah tangga itu meskipun banyak berusaha ditutupi oleh sebagian kita, tapi itu merupakan kenyataan yang harusnya kita berpikir disitulah kenyataan dari atau hasil dari ilmu yang kita dapatkan selama ini. Disitulah kenyataan atau hasil dari ilmu yang kita dapatkan selama ini, yakni kondisi rumah tangga kita. Setiap kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan pernikahan dalam Islam, dan ini kita sekedar isyaratkan saja karena pembahasannya tentu sudah sering kita dengarkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan, tentu tujuannya sangat indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi
an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah menciptakan untukmu dari dirimu, dari jenismu sendiri, Allah menciptakan istri-istri. Bagi laki-laki diciptakan pasangan istri dari jenisnya sendiri agar kamu merasa tentram, damai kepadanya. Dan Allah menjadikan di antara kalian berdua adalah ada cinta dan kasih sayang. Sekarang pertanyaannya, ketentraman, cinta dan kasih sayang ini akan terus dirasakan atau cuma di pekan pertama dalam pernikahan, bulan pertama dalam pernikahan, ya, atau seterusnya? Apa jawabannya kira-kira? Tentu seterusnya. Meskipun punya anak 5 dan punya anak 6 atau 7, masih panggil sayang-sayangan. Betul Ustaz ya? Benar gitu enggak? Iya. Masih panggil sayang-sayangan. Meskipun belum punya anak, panggilnya sayang. Baru pertama menikah, panggilnya sayang, atau ada rasa sayang dalam dirinya. Demikian pula seterusnya dan selanjutnya. Karena itulah tujuan pernikahan. Bisa dibayangkan ya, seorang laki-laki yang bekerja di luar rumah, punya kegiatan-kegiatan di luar rumah dengan berbagai macam problemnya. Ketika dia pulang rumah, apa yang dia inginkan? Tentu dia inginkan kedamaian. Dia tidak ingin di rumahnya ada perang dunia ketiga. Apalagi rumah, kenapa rumah dinamakan sakan atau maskan? Diambil dari kata-kata sakinah. Orang masuk rumah itu harusnya tenang, harusnya damai hatinya, kan begitu? Tapi kenyataan yang terjadi, ya, banyak kita dapati sebagian dari mereka-mereka yang melangsungkan pernikahan yang di awal-awalnya indah, dunia terasa berbunga-bunga, meskipun musim kemarau, dunia terasa hanya milik berdua. Tapi lama-kelamaan kenyataan ini berubah seiring dengan semakin bertambahnya usia pernikahan. Jadinya konflik yang muncul. Fungsi rumah untuk menjadikan tenang tidak terwujud lagi secara maksimal. Ini kesalahan siapa? Nah, inilah yang terjadi pada diri sebagian kita. Kita akui atau tidak? Dan saya katakan tadi, yang akan kita bahas dalam kajian kita kali ini bukan menyalahkan siapa atau menuding siapa, tapi coba kita kembali dengan pemahaman agama kita. Insya Allah saya yakin kita semua sudah paham, tetapi kita butuh diingatkan. Kita butuh diingatkan, ya. Kita kembali kepada dasar agama kita. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, iman, akidah yang benar, pemahaman Islam yang benar, semangat menuntut ilmu seperti yang dulu awal-awalnya kita dapatkan. Bukankah tidak jarang yang mengeluh di antara kita, sewaktu dia belum menikah, masih menjadi santri. Insya Allah bukan santri di sini, ya, santri di tempat yang lain, ya. Waktu menjadi santri dia semangat menuntut ilmu, semangat menghafal, semangat ingin mempraktekkan sunnah. Setelah dia menikah, padahal waktu menikah dia juga dapatkan istri yang juga sama semangatnya. Setelah menikah, Masya Allah, pudar semangatnya. Setelah dia menghadapi ujian-ujian, berubah tekadnya. Di sini ada ujian bagi seorang penuntut ilmu. Di waktu dia berumah tangga, inilah tempatnya dia mempraktekkan ilmunya. Makanya ini peringatan untuk para santri sekalian, ikhwan dan akhwat, ya. Apa yang antum saat ini pelajari, bagaimana niat waktu menuntut ilmu, nanti prakteknya, kemudahan dari Allah untuk mengamalkannya itu terlihat sewaktu kita menghadapi ujian-ujian, di antaranya ujian dalam rumah tangga.
Disinilah manfaatnya ilmu akan terlihat. Di sini juga kita akan diluruskan kenapa agama itu menjadikan landasan tauhid sebagai asas dari segala kebaikan. Bukan cuma asas diterimanya amal soleh, bukan cuma asas yang membenarkan iman, ya, cinta kepada Allah, dia adalah ruhul iman, asasut tauhid, hakikatut ta'abbud, ainut taqarrub. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, cinta kepada Allah adalah ruhnya iman, asasnya tauhid, inti penghambaan diri, dan asas atau landasan dari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, apa hubungannya tauhid dengan semua itu? Antum kalau tidak memahami hubungan tauhid dengan semua itu, berarti pelajaran tauhidnya perlu direvisi kembali. Tauhid itu tujuan diciptakan manusia, inti dakwah para nabi dan para rasul, landasan utama agama, berarti mempengaruhi semua kehidupan manusia. Ini kaidah dasarnya. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, semua yang namanya problem, semua yang namanya kesulitan, semua yang namanya musibah di dunia ini, apalagi rumah tangga yang kecil, lingkupnya cuma kecil. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, semua terjadi karena perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apa saja yang menimpa kamu, itu adalah akibat dari perbuatan dosamu. Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah ta'ala berkata, man asallaha fil ardi faqad afsada fiha li'anna salaha samai wal ardi bitta'ah. Barang siapa yang berbuat maksiat di muka bumi, dialah yang membuat kerusakan di muka bumi, menjadikan bencana di muka bumi. Karena kebaikan di langit-langit dan di bumi adalah dengan taat kepada Allah. Alam semesta yang luas saja bisa rusak, timbul bencana ketika terjadi pelanggaran. Apalagi cuma rumah tangga yang kecil, hubungan antara 2 atau 3 orang atau 4 orang dalam rumah tangga. Jadi perhatikan, disinilah pentingnya kita menyelesaikan masalah dengan ilmu. Kita tidak memandang dengan sebab yang pendek, yang ketika kita lakukan sebab atau selesaikan dari sisi ini akan muncul masalah berikutnya. Ahlu tauhid berpikir segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku di dunia ini kecuali dengan ketentuan Allah. Dia adalah yang fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Makanya waktu mau berpikir, pikir dengan sebab jangka panjang. Tayyib. Dulu kita pernah belajar, dan sekarang juga insya Allah antum masih pelajari Kitabut Tauhid. Waktu kita mempelajari bab al-khauf minasyirik, takut dari syirik, Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam bab itu sudah kita ketahui membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kita kenal semua, ucapannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Kita berpikir Nabi Ibrahim alaihissalam, Imamul Hunafa, Abul Anbiya, imamnya orang-orang yang muwahhid, bapaknya para nabi. Kenapa berdoa seperti ini? Ada apa? Dengan penyembahan berhala sangat jauh dari beliau. Kenapa beliau berlindung dari keburukan tersebut? Sehingga timbul pemahaman yang meskipun tidak terucapkan. Sebagian di antara orang-orang yang telah mengikuti kajian ada yang berpendapat, saya sudah menyelesaikan Kitabut Tauhid, berarti tauhidku sudah sempurna, jauh dari perbuatan syirik. Dia tidak pernah pergi ke tempat-tempat membawa sesajen, tempat-tempat membawa kepada penunggu-penunggu tempat keramat, tidak datang ke kuburan untuk menyembah-nyembah di sana, tidak pergi ke dukun dan tukang sihir atau para tidak normal. Dia mengatakan dia sudah bertauhid dengan sempurna. Padahal tadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menunjukkan iman yang sempurna, takut kepada Allah,
dari menyembah berhala untuk diri dan keturunannya. Sekarang, apakah seseorang yang tidak pernah mendatangi tempat-tempat membawa sesajen, dukun dan tukang sihir, tidak pernah datang menyembah-nyembah di tempat-tempat keramat, lantas dia sudah selamat dari perbuatan syirik? Jawabannya tentu tidak. Karena ujian yang berhubungan dengan akidah manusia dalam kehidupan sehari-hari banyak. Antum tahu sekalian, hawa nafsu saja disebutkan dalam Al-Quran bisa menjadi ilah, iya kan? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang Allah jadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Ilah, dipertuhankan selain Allah, dijadikan sembahan selain Allah, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Terjadi budak hawa nafsu karena kita tidak terbiasa menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Akhirnya hawa nafsu menjadi ilah. Harta menjadi manusia menghambakan diri dengannya. Kita tahu juga dalilnya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celakalah orang yang menjadi hamba emas, uang emas, hamba uang perak, hamba perhiasan, hamba pakaian yang indah. Urusan dunia bisa menjadi manusia menghambakan diri dengannya. Kira-kira di sini ada unsur syiriknya apa tidak? Dikatakan menjadi hamba, jelas ada unsur kesyirikannya. Dikatakan menjadikan ilah, sembahan selain Allah, jelas ada unsur syiriknya. Jangan dipikir urusan dunia kita sehari-hari tidak bisa berpotensi menyelewengkan atau menyimpangkan akidah dan tauhid kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sampai pun dalam urusan-urusan yang bersifat fitrah, manusia punya cinta, punya takut dan berharap. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau tidak ada di sekitar mereka ujian-ujian syirik yang nyata, tidak ada orang-orang yang membawa sesajen, tidak ada orang-orang yang datang ke dukun dan tukang sihir, apalagi orang-orang yang sudah faham hukumnya, syaitan tidak kehabisan cara untuk memalingkan akidah hamba ini untuk dia menghambakan diri kepada benda-benda yang lain selain dari perkara-perkara tersebut. Kayak urusan dunia kita, cinta kita kepada keluarga, kepada anak, memang asalnya diperbolehkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menyebutkan di dalam kitab Ighatsatul Lahafan, kenapa surat Al-Munafikun diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat di akhirnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu dilalaikan dengan harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan itu maka dia adalah orang-orang yang rugi. Apa hubungannya awal ayat ini dengan akhir ini? Kenapa diingatkan tentang kelalaian? Beliau mengatakan ini menunjukkan sifat munafik itu bisa timbul dari kelalaian, mengurus anak dan harta. Padahal hukum asalnya apa? Hukumnya mencintai anak dan harta yang halal. Boleh atau haram? Halal kan? Tapi yang halal itu bisa melalaikan sehingga menjadikan seseorang timbul sifat munafik dalam dirinya. Coba ujian kecintaan seperti ini, ujian takut, berharap yang tiap hari kita dapatkan dalam kehidupan, itu bisa mengikis tauhid kita, dan syaitan memasuki manusia dari celah ini. Makanya pelanggaran dalam masalah tauhid yang mungkin asalnya timbul dari perkara-perkara fitrah yang diperbolehkan asalnya, itu menjadi sebab utama dan inti semua malapetaka manusia. Manusia itu ketika menyimpang dari tauhid dalam ilmu dan amal, berarti dia menciptakan malapetaka untuk dirinya sendiri, dan itu tidak akan berakhir sampai dia kembali kepada Allah. Ini kaidah secara umum. Tauhid landasan agama berarti dia sumber dari semua permasalahan. Di dalam kitab
Al-Wabilus Sayyib minal kalimit thayyib, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan sebuah pernyataan yang indah. Wallahi saya mengulanginya di beberapa majelis karena ini penting untuk menjadi renungan bagi kita semua. Beliau berkata, wa laqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa ala anna man ahabba syai'an siwallahi 'udziba bihi wa man khafa ghairahu sullita alaihi wa man athara ghairahu alaihi kana syu'man lahu. Sungguh Allah telah menetapkan satu ketetapan, satu ketentuan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah bukan karena Allah, maka sesuatu itu akan menjadi azab bagi dirinya. Malapetaka justru muncul dari sesuatu yang dicintainya karena Allah. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu justru akan dijadikan menguasai, memperbudak, menundukkan dirinya. Dan barang siapa yang mendahulukan sesuatu selain Allah, sesuatu itu akan menjadi sebab kesialan bagi dirinya. Lihat, manusia membuat dan menciptakan bencana untuk dirinya sendiri ketika dia memperlakukan makhluk-makhluk dalam hal cinta, takut, berharap, bergantung, mendahulukan, ketika mereka menjadikan makhluk-makhluk itu lebih diutamakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian cinta kita yang sesungguhnya. Makanya ketika kita menghadapi musibah, kita berpikir dunia ini milik Allah. Saya katakan tadi, dunia dan seisinya yang demikian besar, Allah Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki, apalagi cuma rumah tangga. Makanya memperbaiki tauhid kenapa harus diulang-ulang? Karena ini hubungannya dengan memperbaiki kedekatan kita, hubungan kita dengan Allah. Apa fungsinya memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Kaidah umumnya, siapa yang baik hubungannya dengan Allah, maka pasti dan pasti hubungannya dengan semua manusia akan baik, apalagi orang-orang di sekitarnya. Tapi siapa yang hubungannya dengan Allah buruk, tidak mungkin ada makhluk yang bisa punya hubungan baik dengan dirinya secara nyata, lahir dan batin. Makanya penyimpangan dari tauhid sumber dari semua masalah. Semangat yang berkurang, tidak mau lagi menghadiri pengajian, tidak mau lagi mengoreksi diri, ini justru sumber masalah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, man qarrat ainuhu billah qarrat bihi kullu ain. Barang siapa yang hatinya sejuk ketika dekat dengan Allah, baik hubungannya dengan Allah, maka semua orang yang ada di sekitarnya akan senang dekat dengan dirinya. Tapi barang siapa yang hubungannya dengan Allah tidak baik, beribadah saja dia malas, melaksanakan ketaatan kepada Allah dia enggan atau sudah berkurang semangatnya, menuntut ilmu tidak rajin, memperbaiki diri tidak lagi diusahakannya, bagaimana akan menjadikan hubungannya baik dengan Allah yang kemudian berakibat atau menjadi sebab baik hubungannya dengan sesama manusia. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, saya katakan sejak awal, kita tidak akan membahas masalah dari sebab-sebab yang terdekat. Salah satu di antara dampak kehidupan materialistis di zaman sekarang adalah ketergantungan manusia kepada materi yang sangat tinggi, dan ini jelas merusak tauhid. Inti daripada tauhid itu apa? Coba antum tanyakan kepada orang-orang yang datang ke pantai selatan atau pantai utara, datang kepada dukun-dukun, apa sih sebabnya mereka datang ke sana? Ketergantungan hati, iya kan? Inti perbuatan syirik adalah ketergantungan hati. Dimulai dari situ, ketundukan yang berlebihan kepada makhluk. Lah kalau begitu, syirik ini bukan terjadi di desa-desa, di pelosok-pelosok saja, di kota-kota yang penuh dengan gedung-gedung, fasilitas. Begitu biasanya orang bergantung dengan sebab secara berlebihan. Ketika ada orang sakit, yang pertama kali muncul dalam pikirannya apa? Mau ke dokter mana, ke obat, cari obat apa? Memang boleh berobat, boleh ke dokter. Tapi kalau yang pertama kali muncul obat dan dokter, kemana penciptanya dokter, kemana penciptanya obat?
Mana tauhidnya orang seperti ini? Masa yang pertama kali muncul dalam pikirannya adalah makhluk? Ini termasuk juga herbal, sama. Kalau tergantungnya kita berlebihan, itu akan merusak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ini sering saya ingatkan, sebagian orang menyangka, ya, kalau kita ajak antum tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, masa tawakal terus, masa berdoa tersebut terus, kapan kita melakukan sebab? Loh, doa dan tawakal itu seutama-utama sebab. Inna doa min aqwal asbabi li jalbil masalih wa daf'il mafasid, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Doa itu merupakan sebab yang paling utama untuk mendatangkan segala kebaikan dan menolak segala keburukan. Tapi karena terbiasa dengan sebab, akhirnya kita bergantung dengan sebab jangka pendek. Ada masalah kita cari lagi, oh masalah dalam rumah tangga, oh mungkin saya kurang lembut terhadap istri. Betul, mungkin sebabnya itu. Istri lagi, oh mungkin saya kurang pandai memasak sehingga suami saya kurang betah. Betul, itu termasuk sebab. Oh mungkin saya kurang melakukan teori-teori yang disebutkan oleh sebagian orang tentang bagaimana mendekatkan kasih sayang dalam rumah tangga. Betul, itu termasuk sebab. Tapi siapa yang menguasai hati kalian berdua, yang bisa mendekatkan diri kalian berdua sampai muncul pemikiran, ya mungkin karena penghasilan saya kurang sehingga sering bertengkar dalam rumah tangga. Padahal kalau penghasilannya sudah bertambah, bertengkar lagi karena istrinya minta lebih untuk uang bulanannya. Akhirnya bertengkar, dalam keadaan miskin, kaya juga bertengkar, karena selalu bersandarnya kepada sebab yang dekat, tidak dikembalikan kepada yang menciptakan sebab, yang menentukan segala sesuatu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan menyatukan hati manusia, bagaimana? Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Seandainya kamu infakkan kepada manusia semua harta yang ada di dunia, semua dikasih harta yang ada di dunia supaya menyatukan hati mereka, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka, wahai Rasulullah. Karena akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa menyatukan hati. Ini masalahnya urusan hati. Urusan harmonis itu urusan yang bermula dari kecocokan hati. Dan hati itu yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan hati manusia sesuai dengan kehendaknya. Nah, disinilah kendala yang terjadi kalau kita mengaitkan segala sesuatu dengan sebab-sebab yang pendek, tidak mengaitkannya kepada yang maha menciptakan sebab. Oleh karena itu, konflik dalam rumah tangga terjadi itu bisa jadi karena diciptakan oleh kita sendiri, karena ulah kita sendiri. Karena setelah menikah kita jarang lagi memperbaiki diri. Karena jarang memperbaiki diri, jarang mendengarkan kajian atau merenungi kajian, akhirnya cinta kita yang tadinya fitrah dibawa oleh syaitan untuk diarahkan pada hal-hal yang menyimpang. Antum ketahui kenapa dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagimu. Melampaui batas. Asalnya boleh mencintai anak dan istri, tapi syaitan memanfaatkan sesuatu yang boleh dibawa kepada sikap melampaui batas, akhirnya menjadi sebab permusuhan, akhirnya menjadi sebab konflik. Karena asalnya tadi tidak memperbaiki hubungan dengan Allah, maka tidak akan mungkin baik hubungannya dengan manusia. Ingat, bumi ini milik Allah, dunia ini milik Allah. Kalau ingin bahagia hidup di dunia, harus dengan mengikuti petunjuk yang menciptakannya. Makanya tidak perlu jauh-jauh dibahas, ya. Bukan kembali kepada masalah harta, bukan karena miskin atau kaya, bukan karena kendaraannya bagus atau pas-pasan, bukan karena suaminya kurang lemah lembut, bukan juga karena istrinya kurang pintar memasak.
bukan juga karena kurang pandai berdandan. Kalau memang dia asalnya lugu, tidak bisa berdandan, berarti bertengkar terus dalam rumah tangganya. Ya kasihan. Ini memang merupakan sebab yang bisa kita usahakan, tapi ingat ada sebab yang utama, yang tentu orang-orang yang beriman, penuntut ilmu, yang mengenal sunnah, memikirkan perbaikan dari asal, karena ini meliputi semua kemudahan-kemudahan dalam urusan hidupnya, dalam urusan rumah tangganya, nanti yang berhubungan dengan pendidikan anak, nanti yang berhubungan dengan pergaulan dengan orang-orang di sekitarnya, kemudahan-kemudahan dalam urusannya supaya dekat dari mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak dilalaikan, dan semua kebaikan-kebaikan yang lain. Inilah yang perlu dipikirkan. Makanya para ulama salaf, ada sebagian di antara mereka yang mengatakan sehubungan dengan masalah konflik dalam rumah tangga. Salah seorang ulama salaf, ini dinukil ucapannya oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ada yang mengatakan di antara mereka, inni la a'sillaha fa ara dzalika fi khuluqi imraati. Aku pernah berbuat maksiat kepada Allah, maka aku melihat dampak negatif perbuatan maksiatku ada pada tingkah laku istriku. Bayangkan, suaminya bermaksiat, langsung Allah perlihatkan kepada orang yang paling dekat dengan dirinya akibat dari maksiatnya. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu? Istrinya langsung menampakkan akhlak tidak baik. Sama juga istrinya bermaksiat, tiba-tiba suaminya tanpa sebab langsung melakukan tindakan atau sikap-sikap yang kasar kepada istrinya. Tanpa sebab kita anggap, karena kita tidak tahu, tidak nampak. Tapi ternyata perbuatan maksiat ini menjadi sebab hubungannya tidak harmonis dengan orang yang paling terdekat dengan dirinya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan teguran kita dengan hal-hal yang terdekat dengan kehidupan kita. Teguran bagi kita. Nah, oleh karena itu, perkara ini yang menjadi landasan kita memperbaiki semua masalah yang kita hadapi dalam urusan dunia. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dalam usaha kita mulai dengan memperbaiki penyandaran diri kita kepada Allah. Kita bersandar kepada teori-teori buatan manusia. Yang di situ kita dapatkan ada yang menjelaskan seperti ini sesuai dengan penelitiannya, hasil pengamatannya. Tetap saja manusia terbatas kemampuannya mengetahui segala sesuatu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna pengetahuannya. Makanya kenapa dalam urusan dunia itu kita minta kepada Allah adabnya yang benar, kita minta kepada Allah, kita sandarkan dengan ilmunya yang sempurna. Kalau urusan syariat, urusan agama tidak perlu, karena agama mesti baik dan dicintai oleh Allah. Tapi untuk urusan dunia kita tidak tahu hasilnya baik atau tidak. Kita perkirakan baik, ternyata belum tentu baik menurut Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan ini dijabarkan maknanya secara umum oleh para ulama dalam hubungannya dengan urusan-urusan dunia yang kita hadapi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, tidak suka dengan sesuatu, padahal itu justru baik bagimu, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, dalam hubungannya dengan konflik rumah tangga, ya tentu saja saya mendengarkan dari sebagian ikhwan beberapa perkara yang sempat sampai dan diadukan kepada beliau, sampai muncul perceraian karena katanya urusan yang berhubungan dengan penghasilan yang kurang, padahal rumah tangga sangat agung, ya, keutuhannya dan keharmonisannya ini harusnya dijaga karena ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan konflik dalam rumah tangga, kaidah asalnya mendamaikan itu lebih baik daripada berpisah. Wasulhu khair, berdamai itu lebih baik, dan ini adalah anjuran asal selama masih bisa disatukan. Tentu saja kalau ada alasan-alasan syar'i, hal-hal yang dengan pertimbangan maslahat, dengan tentu tahapan-tahapan menasihati terlebih dahulu,
ya, berusaha memboikot dalam rumah dulu, atau melakukan pelajaran. Kalau sudah sampai pada tahapan yang sulit diluruskan dengan dipukul tapi tidak melukai, tidak menyakiti, tahapan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, kalau sudah ditempuh ternyata maslahatnya harus berpisah, maka berpisah diperbolehkan. Antum ketahui hadis Nabi SAW yang tersebar di masyarakat, abghadul halali ilallah at-talaq, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perceraian diperbolehkan meskipun itu bukan asal, setelah menempuh tahapan-tahapan, setelah proses perbaikan yang baik. Ya, makanya tidak ada di antara para ulama yang dicela, misalnya rawi hadis yang ditolak hadisnya karena dia pernah bercerai. Tidak ada dalilnya. Meskipun kalau timbul ada orang yang bermudah-mudah dalam masalah ini akan menjadi sebab keburukan bagi dirinya, tidak pantas karena melanggar sesuatu yang lebih utama yang disebutkan dalam Al-Quran. Ala kulli hal, makanya ketika timbul masalah dalam rumah tangga atau konflik, kita harus kembalikan kepada dasar tadi, perbaikan diri. Kita kembalikan semangat kita seperti awal-awal waktu kita menikah, dan kita waspada terhadap hal-hal yang menjadi aktivitas kita sehari-hari. Makanya dulu waktu kita awal-awal ngaji kan kita sering membaca waktu untuk menikah atau hal-hal yang berhubungan dengan panduan pernikahan. Kita sering baca misalnya buku yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Adabuz Zifaf, terjemahannya juga tersebar. Dari awal menikah kita sudah dituntunkan sunnah Nabi SAW. Pertama kali ya, suami bertemu dengan istri, dipegang ubun-ubunnya. Kata sebagian ustadz, dipegang dulu ubun-ubunnya sebelum dipegang yang lainnya, dalam tanda kutip. Entah apa kata-kata yang lainnya ini. Terus didoakan kebaikan, kemudian sholat bersama. Dan disebutkan dalam atharnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di antara yang dibaca waktu sholat bersama itu adalah doa. Ini juga athar yang sahih, kata beliau, adalah doa Allahumma jma' bainana ma jama'ta fi khairin wa farriq bainana idza farraqta ila khairin. Ya Allah, satukanlah kami selama bersatunya kami itu dalam kebaikan, dan pisahkanlah kami kalau memang perpisahan itu untuk kebaikan. Ada doa seperti itu yang diajarkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dibaca sewaktu melaksanakan sholat ya kedua suami istri ketika setelah akad nikah. Ini semua adab yang menunjukkan kepada kita memulai sesuatu itu dengan mohon pertolongan kepada Allah, bukan dengan bersandar kepada saya sudah baca bukunya, saya sudah konsultasi, saya orangnya asalnya memang romantis, saya sudah membekali diri dengan rayuan-rayuan gombal yang akan mudah menundukkan istriku. Ternyata setelah berlalu sebulan rayuannya habis. Itu saja. Rayuannya habis, pantun-pantun yang dulu dikarangnya sudah kehabisan, sudah sampai halaman terakhir, kehabisan rayuan. Mau diulang lagi, istrinya sudah hafal semua, sementara dia masih butuh rayuan gombal. Mau diambil dari yang lain, dari bacaan-bacaan lain, istrinya juga sudah baca. Akhirnya yang terjadi adalah permasalahan yang kemudian timbul. Jadi tidak bersandar kepada hal-hal yang seperti ini. Antum ketahui dengan taufik dari Allah ya, ada masalah-masalah besar dalam rumah tangga. Mungkin kita pernah mengalami. Kita perkirakan, wah istri kita akan marah ini, pasti dia akan cemberut. Ternyata dia biasa-biasa saja, bisa memahaminya. Begitu muncul permasalahan lain, masalah sepele kita anggap ini akan mudah selesai. Ternyata masalahnya berlanjut-lanjut, berkepanjangan. Ini kita alami dalam kehidupan ya. Jadi permasalahannya itu kalau Allah berikan taufik, semua akan dimudahkan. Subhanallah, saya ingat karena waktu ya, saya ingat ada satu permasalahan dulu yang saya ingat sekali, nasihat dari salah seorang syekh ketika menasihati teman kita. Ada teman kita ini, ringkas ceritanya, ikhwan kita di Madinah,
ingin melakukan satu pekerjaan atau satu kegiatan yang dia di luar kuliah tapi manfaatnya besar untuk mendidik teman-teman yang baru datang, anak baru agar kenal sunnah. Tentu dia harus korbankan waktu. Akhirnya keinginan dia untuk sungguh-sungguh belajar, ingin menghafal, banyak terkurangi dan seterusnya. Pikiran dia, kalau saya mengurus lagi ini, bagaimana waktu saya ingin konsentrasi belajar, ingin istifadah dan seterusnya. Bertanyalah dia kepada Syekh. Diterangkan manfaatnya saya mengerjakan ini adalah seperti ini dan seperti ini. Waktu itu Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah ta'ala yang menjawab. Beliau mengatakan, ya Abdullah, al-ibrah bit taufik. Yang menjadi sandaran utama itu taufik dari Allah. Penentu segalanya adalah taufik, bukan teori pikiran manusia. Kita kan kalau kita pikir waktu kita 24 jam, pagi sampai ini saya begini, nanti begini, kapan saya bagi waktu saya untuk hal ini? Coba kita baca biografi dari sebagian para ulama. Kita baca, diterangkan dalam biografinya, kalau dihitung umurnya, dibagi waktunya sama dengan kita 24 jam sehari. Dibagi waktunya dengan karya tulisnya, tidak akan cukup umurnya untuk bisa menghasilkan karya seperti itu. Baik, dari mana diambil waktu yang lain? Perhitungannya bukan masalah matematika. Oh, hari ini jam ini saya bangun sekian, saya menulis sekian, berarti waktu luangku tinggal ini. Kalau saya gunakan untuk ini sudah habis. Bukan. Al-ibrah bit taufik. Yang menentukan semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan-pekerjaan yang ringan, ketika kita dapatkan taufik, kita selesaikan dengan mudah. Ada pekerjaan yang sama, tidak dapat taufik, kita habiskan waktu yang lama. Coba antum sendiri perhatikan. Kadang-kadang kita persiapan, hari ini, semalam ini saya ingin sholat malam, ingin sholat tahajud siang-siang, saya tidak ingin mengantuk, karena tidak mungkin sholat tahajud itu menjadikan orang mengantuk siang-siang atau pagi hari. Kebaikan akan mendatangkan kebaikan berikutnya. Kita sungguh-sungguh. Ternyata satu hari kita bisa bangun malam, pagi-pagi kita sholat berjamaah, habis itu kita bisa baca Al-Quran, zikir pagi dan sore, kita lakukan hal-hal yang bermanfaat, kita tidur siang juga sesuai dengan sunnah sebelum zuhur, kemudian bangun segar, banyak beribadah di hari itu. Subhanallah, taufik. Besoknya kita sudah persiapan, tidak ada pekerjaan yang kita lakukan. Ternyata malam molor, tidak dapat taufik. Habis subuh juga ngantuk. Berzikir, zikir pagi dan sore yang biasanya zikir sore yang biasa diselesaikan 15 menit paling lama, tidak habis-habis sampai setengah jam. Karena baru baca sedikit, hilang lagi ingatannya. Pagi-pagi juga begitu, ngantuk, malas, tidak dapat taufik, padahal waktunya sama. Ini semua urusan kita. Inilah sebabnya kenapa kita selalu bersandar kepada Allah, berdoa, karena kita butuh taufik dalam urusan dunia kita, supaya tidak dijadikan akibatnya tidak diiringi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula juga urusan rumah tangga kita. Waktu ada masalah, jangan dulu konsultasi ke ustadz. Memang bertanya ke ustadz baik, tetapi innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu yang pertama. Hanyalah aku keluhkan kesedihanku, kegundahanku kepada siapa? Kepada Allah. Ini yang pertama kita lakukan, karena Dia yang maha kuasa untuk menentukan, memutuskan segala urusan yang ada di dunia ini. Setelah kita adukan kepada Allah, kita berdoa, baru kita cari sebab-sebab yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kunci dari menyelesaikan segala urusan kita, ya, yang sebenarnya masih banyak hal yang saya ingin sebutkan dalam urusan konflik secara khusus, tapi karena waktu juga saya ingatkan kunci yang utama ini, yang sekali lagi tidak ada yang baru, cuman kita ingin dekatkan diri kita kepada menyempurnakan tauhid, menyempurnakan iman sampai dalam urusan kehidupan kita sehari-hari, yang wallahi kita mengakui banyak yang lalai, banyak yang masih lalai di antara kita dalam melakukan ini. Sampai kita keluar rumah saja, waktu mau bekerja atau waktu mau berdakwah atau mengunjungi teman kita, siapa di antara kita yang sempat berdoa, ya Allah mudahkanlah aku rezeki yang berkah, jangan dilalaikan, tolonglah aku dalam segala urusanku? Jarang. Yang ada dalam pikiran kita, saya mau berdagang ini, strategi saya begini, saya nanti akan melakukan ini supaya laris. Semua bersandar kepada pengetahuan, bersandar kepada makhluk. Dalam urusan-urusan begini kita sudah terlatih untuk bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini akan mendukung dan menyempurnakan tauhid dalam diri kita.
Barakallahu fikum. Maka ini nasihat yang bisa saya sampaikan dalam hal yang berhubungan dengan memperbaiki permasalahan di antara kita, khususnya yang berhubungan dengan konflik dalam rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab pencerahan dan perbaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang ana sampaikan salah dan kurang berkenan, dan juga jazakumullahu khairan kepada Ma'had Jamilur Rahman As-Salafi dan para pengurusnya yang memberikan waktu untuk diadakannya pengajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum dengan pahala yang sempurna di sisinya. Demikianlah saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamilur Rahman As-Salafi.